penasehat otak setan. Buru-buru matiin dah Rob. Matiin ya Allah. Kirim penyakit yang gak ada obatnya buat dia. Hancurkan kehidupannya. Kamu bisa mati oleh doamu sendiri, Zik. Jadi jaga ucapanmu, Zik. Kalau tidak, pengen tak kemplang kamu. Siapa yang lebih berbahaya? Kamu atau kami yang ada di PW Laskar Sabilillah? TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk benua Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril. Menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan membahas tentang betapa semakin marahnya Rizik Syihab atas adanya kalimat yang dilontarkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan ada yang mau kabur ke Yaman, mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, dan juga tentang statement Bang Raden Haji Oma Irama yang mengatakan bahwa Rizik ini adalah orang yang berbahaya, ya, berbahaya, sehingga akhirnya Rizik Syihab ini berapi-api mendoakan keburukan bagi Raden Haji Oma Irama. Sedulur TV Al-Waha, dia begitu bencinya sudah melebihi ubun-ubunnya kayaknya. Nah, kita akan bahas tentang apa yang dilakukan Rizik dengan doa-doa saktinya itu, yang konon doanya memiliki karomah itu ya. Kita akan bahas, tapi sebelum itu saya informasikan terlebih dahulu bagi Anda yang ingin mendapatkan buku amalan wirid dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atau ijazah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk masalah kerezekian, dan ijazah dari Gus Abbas Bilyahsi untuk jaga diri, silahkan Anda bisa menghubungi nomor 088221498123. Insya Allah ini bermanfaat untuk kehidupan kita dunia akhirat. Dan bagi Anda yang ingin mendukung perjuangan kita, perjuangan kami, silahkan Anda bisa mengklik link deskripsi video di sosiabas.com. Dan bagi Anda yang memberikan dukungan, kami akan memberikan kenang-kenangan berupa ini. Nah, ini nih. Anda yang ingin mendapatkannya, silahkan bisa klik link di sosiabas.com di deskripsi video. Ada foto Kiai Haji Imaduddin, ada foto posternya Gus Abbas, ini versi belangkonnya, ini versi pakai imamahnya, ya. Kemudian ada Kiai Haji Marzuki Mustamar, ada juga Kiai Haji Said Akil Siraj, dan kemudian ini juga ada Gus Abbas lagi. Oh, ini ada Kiai Imaduddin dengan versi menggunakan imamahnya, Sedulur TV Al-Waha. Nah, ini menggunakan belangkonnya. Silahkan bagi Anda yang ingin mendapatkan ini semuanya, berikan dukungan terhadap kami dengan mengklik link sosiabas.com yang ada di deskripsi video ini. Kemudian konfirmasikan ke nomor 80882214981123. Nah, Sedulur TV Al-Waha, sekarang kita dengarkan apa yang disampaikan Bang Rizik Syihab. Ini dia. Otak matiin ya Allah, hancurkan kehidupannya. Wow, Insya Allah, dik, Terkonfirmasi berbahaya. Bos, anjing-anjingnya menggonggong. Habis di sini terkonfirmasi berbahaya. Makanya kemarin saya lihat orang mengolok-olok Roma Irama itu. Saya sedih tiba-tiba ada orang maki Roma Irama. berbahaya, memprovokasi, mempertanyakan fakta, berbahaya. Setan dua ini. Setan dua ini. Yang terkonfirmasi berbahaya itu. Roma Irama dianggap setan, setan dua katanya. Itu terkonfirmasi bahaya. Setan dua.
Rumah Irama menghidupkan pengamen Indonesia. Siapa yang orang tokohnya paling banyak mengalahkan Rumah Irama? Di Jakarta. Ini mengkultuskan agama dan mengkultuskan ulama. Mengkultuskan agama. Bangsa Indonesia berterima kasih kepada Dudung. Kalau itu baliho-baliho diturunkan, tujuan Indonesia untuk dikultuskan. Bentar, Jack. Sebentar, Jack. Kamu itu kalau saya nilai, tell me terus lah. Selalu tell me, selalu tell me. Telat mikir, beneran itu. Mungkin karena terlalu cerdasnya atau karena terlalu apanya ya, sehingga tell me terus. Rhoma Irama itu tidak mengatakan pengkultuskan agama. Dia bilang pengkultusan agama lah. Siapa bilang? Siapa yang bilang pengkultusan agama? Orang Rhoma Irama mengkultuskan seorang tokoh. Riziknya mau dikultuskan. Lah kalau kita sudah mengkultuskan orang, untuk berabe itu. Efeknya sangat besar sekali, bahaya bagi umat. Lah terus Rizik bilang doanya wus. Kita buktikan saja doa tentang Rizik Syihab yang katanya dia seorang wali memiliki karomah yang sangat luar biasa itu ya. Kita buktikan aja, lihat aja nanti karomahnya bisa mempan enggak. Dan kalau kita lihat dari syariat Islam, saudari, begitu takbir. Kalau kita lihat syariat agama ya Jack, sebagai seorang muslim, kita dilarang untuk mendoakan atau mengutuk atau menyumpah serapahi orang lain. Kita dilarang ajaran syariat Islam. Ajaran syariat Islam itu tidak mengajarkan untuk mendoakan keburukan bagi orang lain. Bahkan apalagi orang lain, terhadap dirinya sendiri saja nggak boleh. Nggak boleh berdoa keburukan buat diri kita. Misalkan saking pusingnya saya, ya Allah, saya kok hidupnya susah begini, matiin saja ya Allah. Begitu banyak. Bahkan ketika seseorang berdoa minta mati karena kesusahan dalam hidupnya, dia harus bertaubat karena sudah melakukan kesalahannya. Lah, apalagi mendoakan orang lain, Jack. Lah kamu mendoakan orang lain begitu luar biasanya. Hidupnya wah, kita dengarin nanti lebih banyak lagi apa yang disampaikan oleh Rizik ya. Insya Allah. Yang namanya berdoa itu Jack ya, tak kasih tahu ini ya, nggak pakai tempe ya. Tak kasih tahu ini Jack, nggak pakai tempe. Kalau orang berdoa buat orang lain, itu ibaratnya kita nggak usah mengeluarkan dalil-dalil hadis apapun wes. Kita pakai logika saja. Mendoakan orang lain itu mengeluarkan energi. Ya, mendoakan orang lain itu mengeluarkan energi hidup kita, energi batin kita. Nah, ketika yang kita lemparkan kebaikan ke orang lain, maka itu akan kembali kepada tubuh kita, kepada aura batin kita, kembali kepada spiritual kita. Logika yang sederhananya, kalau kamu Jack melemparkan bola ke dinding, kemana itu kembalinya si bola? Ya, kecuali dindingnya jebol itu begitu kamu lempar bola, itu nggak mantul. Tetapi kalau temboknya kuat itu, kau lempar bola dengan kekuatan penuh, maka kembalinya si bola itu pasti ke tubuh kamu sendiri. Kita lempar bola ke depan, pasti akan kembali kepada diri kita. Begitu pula doa, Jack. Doa itu pasti akan kembali kepada diri kita. Makanya ketika Rasulullah SAW berdakwah, itu nggak pernah berdoa untuk keburukan orang lain. Bahkan beliau lebih memilih mendoakan orang-orang yang berbuat jahat. Satu contoh ketika beliau disakiti oleh orang-orang Taif. Jibril datang menawarkan bantuan untuk menghancurkan orang-orang Taif. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Beliau berkata, saya datang bukan untuk menghancurkan umat, tetapi untuk menyadarkan umat. Maka kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, kepada kaum itu, kepada orang-orang Taif itu, karena mereka tidak tahu. Kayak begitu, Jack. Rasulullah mendoakan kebaikan. Lah kamu
yang katanya mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kok tidak mencontoh yang katanya jidmu itu Nabi Muhammad? Di mana? Apakah kami kemudian harus tetap mengakui kamu itu sebagai keturunan Nabi Muhammad ketika kita melihat akhlakmu begitu rupa? Ini saya yakin, saya sangat-sangat yakin, 100% saya yakin, dengan kamu berdoa macam ini tadi, macam seperti itu bukan sekali dua kali kamu ungkapkan doa kayak begitu itu. Setiap kamu marah doanya seperti itu. Maka apa yang terjadi bukan doamu terkabul, tapi malah sebaliknya, kembali berbalik ke arahmu sendiri. Boleh jadi kamu dalam beberapa bulan ke depan kamu nanti malah nih yang mati sendiri loh. Jangan salah ya. Kamu bisa mati sendiri oleh doamu sendiri, Jack. Kamu bisa mati oleh doamu sendiri, Jack. Kan kamu sudah bilang, matiin aja lo, matiin ya Allah ya Rabb, matiin. Bisa jadi kamu yang bakalan mati oleh doamu sendiri. Dan lagi, Jack. Masya Allah, Jack. Itu keyakinan saya tadi bukan hanya kembalinya doamu, tetapi juga jamaahmu pasti juga berbalik arah. Berbalik arah yang tadinya mendukung kamu, pasti walaupun tidak semuanya, pasti berkurang drastis itu dengan doamu itu. Kamu tidak menyadari bahwa kamu berdoa sekejam itu bukan kali ini saja. Sudah sangat sering. Dan kamu ketika sudah berdoa sangat buruk kepada orang lain, itu jamaahmu mulai berkurang. Makin berkurang. Dan sampai akhirnya nanti habis loh. Kasian kan? Kamu nggak bisa ada yang didawir lagi kalau jamaahmu habis. Nah, kalau jamaahmu habis mau dawir kemana lagi ya, Jack? Jadi tolonglah cobalah, jangan asal kayak gitu. Doa keburukan untuk orang lain itu tidak diajarkan di dalam syariat Islam, kecuali terpaksa merasa teraniaya. Lah sekarang kamu merasa teraniaya, siapa yang menganiaya? Kami di Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah tidak sedang menganiaya siapapun. Tidak sedang menganiaya bangsa Habib, bangsamu, klan Ba'alwi, sama sekali tidak sedang menganiaya. Apakah kamu sedang merasa kami menzolimi? Di dalam Islam, orang boleh mengutuk itu kalau sudah merasa dizolimi. Lah apakah kami merasa mendolimi kamu? Kamu apakah merasa didolimi oleh kami? Kami tidak sedang mendolimi siapapun. Kami sedang meluruskan sejarah. Kami sedang meluruskan yang benar, ya, yang dibelok-belokkan. Kami sedang membela Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kalian akui sebagai nenek moyang kalian, sebagai mbah kalian, aneh cucu Rasul, kayak begitu. Enggak, kami sedang tidak menganiaya Anda. Kami sedang menyadarkan ente, Jik, ya. Jadi mohonlah, silahkan berpikir ulang. Jangan mudah berdoa keburukan untuk orang lain. Nah, kita dengarkan lebih lanjut videonya Sidru TV Al-Waha. Asik nih. Kita lihat bagaimana kemarahan Gus Muafik atas hinaan terhadap Rhoma Irama. Memprovokasi, ya itu baliho. Waktu saya mau pulang dari Mekah, umat di mana-mana bikin baliho, tulisannya selamat datang Habib Rizik. Masa provokasi? Gile lo jenderal. Nah, kita udah sampaikan ke Bapak Presiden, orang ini bermasalah, terlibat gerakan operasi Beganasa yang jelas-jelas rasis, fasis, mesah belah umat. Kamu yang fasis, kamu yang rasis, kalian yang fasis, kalian yang rasis. Jadi artis sudah nggak laku, jadi dai nggak punya ilmu. Tahu-tahu sekarang mau nyerang habaib, katanya habaib itu nasabnya palsu. Saudara yang ngaku turunan Nabi, kacau. Zik, apa Rhoma Irama pernah mengaku turunan Nabi? Kamu jangan salah, Zik. Kamu nuduh lagi Rhoma Irama mengaku keturunan Nabi. Nggak pernah itu Rhoma Irama mengaku saya keturunan Nabi. Justru bertahun-tahun beliau menutupi silsilahnya. Kita tahu ternyata silsilah beliau ada darah sampai silsilahnya tercatat semuanya, itu juga baru kali ini. Selama ini beliau menutupi. Dan beliau sama sekali tidak pernah mengatakan di darah saya
Di darah aneh mengalir darah suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang si Bahar utarakan dan kalian-kalian yang suka mengakui itu loh. Enggak pernah ngakui sebagai dzurriyyah Rasulullah, enggak keturunan Nabi, apalagi enggak ada yang mengakui itu loh. Ya, lanjutin. Kacau. Grup dangdut sebegitu banyak menyebar di mana-mana. Itu hidup karena lagunya Roma Irama. Loh, itu dia mikir dengan darah, dengan air mata Roma Irama itu sampai punya lagu. Habis itu lagunya dimainkan oleh pengamen-pengamen yang setiap hari dengan lagu Roma Irama bisa mendapatkan uang 100.000, dibawa pulang anaknya bisa makan, dibawa ke sekolahan anaknya bisa bayar SPP. Itu berapa yang hidup dari lagunya Roma Irama? Maka saya khawatir kalau yang begini jadi penasehat presiden, besok presiden didorong untuk pecah belah bangsa, saudara. Kita pengen presiden kita lurus, punya penasehat yang baik, bukan punya penasehat otak setan. Sementara mereka suka sekali menunjuk orang iblis. Tahu nggak kriteria iblis? Yang terkonfirmasi berbahaya, mereka-mereka yang membiayai, membina, membesarkan begal nasab untuk menyerang habaib dan ngadu domba dengan kiai. Musuhnya yang berbahaya itu bukan saya, justru orang yang dibela itu yang terkonfirmasi berbahaya. Jack, dengerin. Kami di Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, kalau ada yang biayai, itu asik banget itu. Kita pasti akan bergerak sangat cepat, sangat masif gerakannya, luar biasa itu kalau ada yang membiayai. Selama ini Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah berjalan tertatih-tatih tanpa biaya dari siapapun. Kami iuran sendiri, bikin organisasi ya, iuran, urunan, sedikit-sedikit, bahkan hampir di tiap kali PWLS itu bikin acara masih sangat kerepotan untuk masalah pendanaan karena nggak ada dana dari manapun. Lah kamu bilang begal nasab didanai. Berbahaya, mestinya mereka yang dibilang berbahaya. Lah kalau ada orang yang mengatakan kita rebut Indonesia, yang siap merebut Indonesia, dan kamu yang mengatakan kita rebut Indonesia, apakah itu bukan berbahaya bagi bangsa Indonesia ini, bagi negara ini? Justru kamu yang lebih berbahaya karena kamu punya niat untuk merebut Indonesia ini. Sedangkan kami di Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bukan untuk merebut negara, tetapi untuk mempertahankan negara ini. Siapa yang lebih berbahaya? Kamu atau kami yang ada di PW Laskar Sabilillah? Sembarangan saja kamu ngomong, Rizek. Dajjal. Tahu nggak kriteria Dajjal? Dajjal itu pembohong. Dajjal, pemalsu itu Dajjal. Begal nasab bilang habaib keturunan Nabi palsu, tapi mereka rame-rame ngaku turunan Nabi. Dari mana lu turunan Nabi? Ya wong saiki takok Habib niku lho, sami kaya ngoten niku. Kon kok ngaku turunan Kanjeng Nabi, buktine ndi? Nek gak iso mbuktekno ya prei mek ngono tok. Ya tapi jangan begitu dong, habaib dibilang turunan Nabi Muhammad yang palsu, tapi mereka yang nggak jelas silsilahnya ngaku turunan Nabi. Iya. Kalau turunan Nabi, dibilang lu bukan turunan Nabi, takut. Dia mengatakan, oh gua turunan, takut. Kenapa? Itu kibir, kesombongan. Ini semakin menunjukkan bahwa kamu bukan turunan Nabi. Kita semua mengajak, sebelum terlambat, yuk bertaubat. Kok tiba-tiba ada orang mengatakan Roma Irama diolok-olok? Saya nggak terima itu termasuk, karena saya bukan semata-mata apa. Kalau dalam tradisi santri, hidupnya Roma Irama itu menghidupi jutaan orang Indonesia. Coba kalian cek di lapangan. Sodik Monata. Nah, begitu ya, Jik. Kamu jangan asal ceplos. Kamu bilang Roma Irama jadi artis sudah nggak laku, jadi dai tidak berilmu. Lah, kamu apakah berilmu, Jik? Ketika kamu berdoa begitu kejamnya terhadap orang lain, apakah itu dengan ilmu? Di mana letak ilmunya? Kamu ngaku turunan si Pitung, mengaku jadi cucunya si Pitung, padahal si Pitung itu nggak pernah nikah sampai mati. Sampai mati Pitung nggak pernah nikah, tapi kamu mengaku menjadi cucunya si Pitung, kan aneh. Itu ilmu dari mana sih? Sampai bilang ada Sunan Gunung Jati menikahi ibunya, bikin sejarah yang kacau. Nah, silsilahmu sendiri kacau juga. Apakah itu ilmu? Yang kau bilang berilmu, yang kau bilang merasa jadi ulama, nggak berilmu juga.
Kau menganggap Rhoma Irama tidak berilmu, bahkan kau lebih tidak berilmu lagi dan tidak beradab sama sekali karena mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Jadi jaga ucapanmu, Cik. Kalau tidak, pengen tak kemplang kamu. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.